Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi di channel Dewi Umbarsari. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal dan juga pembahasan untuk SKB Kebidanan dengan topik Undang-Undang Kebidanan. Untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Langsung saja kita mulai ke latihan soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, mahasiswa pendidikan vokasi kebidanan yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh A. Organisasi profesi, B. Konsil Kebidanan, C. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, D. Perguruan Tinggi, dan E. Menteri Kesehatan. Jadi untuk soal yang pertama ini, jawaban yang paling tepat adalah D, perguruan tinggi. Karena proses untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu, mahasiswa yang sudah lulus dari pendidikan mengikuti ujian kompetensi. Dan setelah dia kompeten, itu akan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk membuat STR. Tapi kalau STR itu yang menerbitkan adalah konsil, sedangkan kalau sertifikat kompetensi itu yang menerbitkan adalah perguruan tinggi. Serkom merupakan sertifikat untuk pendidikan vokasi yang D3 Kebidanan atau D3 vokasi yang diploma 3. Sementara sertifikat profesi itu merupakan sertifikat untuk pendidikan profesi bidan, dan sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi semua itu sudah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 yang bunyinya yaitu mahasiswa pendidikan vokasi kebidanan yang lulus ujian kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Ayat yang kedua, mahasiswa pendidikan profesi kebidanan yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Jadi untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 yaitu D, perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktek kebidanan sehingga mendapat perlindungan dan kepastian hukum dirumuskan dalam A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, B. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017, C. Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010, D. Permenkes Nomor HK 0202-149-2010, E. Permenkes Nomor 900 Tahun 2002. Di sini untuk jawaban yang paling tepat adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Sementara untuk pilihan jawaban B, C, D, dan E ini juga undang-undang tentang kebidanan. Tapi untuk yang E itu adalah Permenkes tentang registrasi dan praktek kebidanan di tahun 2002. Setelah itu muncul revisi yaitu yang D,
Permenkes nomor HK02/Menkes-149/2010 itu adalah revisi dari Permenkes nomor 900 tahun 2002. Terus tidak lama dari yang pilihan D tahun 2010 ini yang Permenkes nomor HK0202 Menkes 149/2010 itu ada lagi Permenkes nomor 1464 tahun 2010, masih di tahun yang sama. Setelah itu, setelah tahun 2010 baru ada revisi lagi, ada Permenkes nomor 28 tahun 2017. Dan pada saat Permenkes nomor 28 tahun 2017 muncul, itu ditulis serta dijelaskan bahwa Permenkes yang terdahulu atau yang sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 1464 tahun 2010 sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Jadi artinya kalau muncul undang-undang yang terbaru, yang lama atau undang-undang yang lama itu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yang terbaru ini tidak ada dinyatakan bahwa Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tidak berlaku. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 4 yang terbaru ini tahun 2019 kemarin merupakan undang-undang yang terlengkap tentang kebidanan. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan juga ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 adalah pengertian dari A. Kebidanan, B. Pelayanan kebidanan, C. Bidan, D. Praktek kebidanan, E. Asuhan kebidanan. Untuk jawaban nomor 3 ini yang paling tepat adalah E. Asuhan kebidanan. Saya akan tampilkan pengertian dari masing-masing pilihan jawaban A sampai E ini yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 dari pasal 1. Untuk yang ayat 1 adalah pengertian dari kebidanan. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Ayat yang kedua yaitu pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Ayat yang ketiga adalah pengertian dari bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Ayat yang keempat, praktek kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Ayat yang kelima, asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Jadi
Ayat 5 itulah pengertian dari asuhan kebidanan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E, asuhan kebidanan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 pasal 43, bidan lulusan pendidikan diploma 3 hanya dapat melakukan praktek kebidanan di A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Praktek mandiri bidan, C. Klinik mandiri bidan, D. Klinik mandiri bidan desa, E. Klinik mandiri bidan kota atau kabupaten. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 pasal 43, di sini diterangkan bahwa ayat 1, bidan lulusan pendidikan diploma 3 atau D3 hanya dapat melakukan praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya, yang bisa membuka praktek mandiri adalah bidan dengan lulusan profesi. Maka dari itu, pada akhirnya nanti semua pendidikan vokasi atau diploma 3 kebidanan harus mengambil lagi program sarjana, dan dari program sarjana ambil lagi untuk pendidikan profesi bidan supaya bisa tetap melanjutkan praktek mandiri bidan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal nomor 4 ini adalah A. Fasilitas pelayanan kesehatan. Soal yang terakhir, bidan yang menjalankan praktek kebidanan wajib memiliki izin praktek dalam bentuk SIPB. Untuk mendapatkan SIPB, bidan harus memiliki A. Ijazah minimal D3 kebidanan dan STR, B. STR yang masih berlaku dan sertifikat kompetensi, C. STR yang masih berlaku dan sertifikat profesi, D. Sertifikat profesi dan tempat praktek, E. STR yang masih berlaku dan tempat praktek. Untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 5 ini adalah E. Sertifikat yang masih berlaku dan tempat praktek. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Kebidanan tahun 2019, di sini diterangkan bahwa untuk mendapatkan SIPB atau surat izin praktek bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bidan harus memiliki A. STR yang masih berlaku dan B. tempat praktek. Jadi artinya untuk pilihan jawaban A sampai dengan yang D itu adalah ijazah D3, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi. Jadi itu memang otomatis akan kita dapatkan setelah kita lulus dan ikut ujian kompetensi. Setelah itu kita harus mengurus lagi untuk bisa mendapatkan STR. Tapi kalau untuk persyaratan mengurus surat izin praktek bidan atau SIPB itu adalah STR yang masih berlaku dan tempat praktek. Jadi walaupun kita punya sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, tapi kita tidak punya tempat praktek, ya tetap aja kita tidak bisa untuk ngurus atau untuk mendapatkan SIPB. Jadi untuk mendapatkan SIPB yaitu STR yang masih berlaku dan juga tempat praktek. Nanti untuk syarat-syarat tempat praktek itu ada lagi sendiri dan semua sudah diatur dalam Undang-Undang Kebidanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 ini. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal nomor 5 adalah E. STR yang masih berlaku dan tempat praktek. Sekian dulu latihan pembahasan untuk soal SKB Kebidanan dengan tema Undang-Undang Kebidanan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada sahabat yang membutuhkannya.
Bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, bahagia, dan sukses selalu.